Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat berbahagia. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal kehidupan, itu pasti ada yang namanya kesedihan dan kebahagiaan ya. Tapi tahu gak sih, saat ini saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan kesedihan yang kamu punya. Saya hanya peduli dengan kebahagiaan yang sedang kamu alami. Sekarang yuk, awali nonton video ini dengan bersyukur. Katakan kalimat syukur apa sih yang bisa kamu ucapkan kepada Yang Maha Kuasa dari hati kamu di komentar. Kata-kata itu akan indah untuk dibaca orang lain. Dan kata-kata yang indah dibaca orang lain itu adalah doa yang terbaik buat hidupmu sendiri. Yuk, kita syukuri hidup ini. Tuliskan syukur terindahmu di komentar ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, ini menarik ya. Saya tuh sangat senang dan bahagia. Kenapa mas? Karena kemarin, di video podcast pagi yang sebelumnya, itu banyak sekali orang-orang yang alhamdulillah sudah membuktikan ya ucapan saya. Dan alhamdulillah banget nih, bersyukurnya hidup mereka bisa langsung terasa perubahannya saat itu juga. Luar biasa. Sekarang, sebagai wujud terima kasih saya karena kemarin kamu sudah mempraktekannya langsung untuk hidup kamu, hari ini kita akan melanjutkan materi itu. Tapi dengan hal yang lebih sederhana, lebih ampuh, ada kaitannya juga nih dengan hukum tarik-menarik, The Secret atau Law of Attraction. Ini menarik. Yuk, kita bahas pelan-pelan secara sederhana. Mau ya? Ayo deh. Jadi gini, kemarin kalau kamu nonton video saya, atau mungkin secara nggak sengaja nih ya, kamu hari ini baru nonton video ini terus bingung video kemarin yang mana, coba aja tonton video saya yang berjudul Cara Sederhana Berpikir Positif. Kamu ketikkan aja di YouTube, berpikir positif pagar kehidupan. Nah, nanti muncul tuh video yang saya maksud, tinggal kamu tonton dulu sebelum menonton video ini. Kalau sekarang kamu sudah menonton, bahkan sudah praktek walaupun sedikit, saya punya kabar gembira, ini adalah hal yang harus kamu praktekkan berikutnya. Bahkan, kalau kemarin kamu belum sempat praktek, nggak apa-apa, langsung praktekin ini aja. Ini benar-benar ampuh dan seizin Tuhan bisa merubah hidup kamu. Gini caranya. Kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, dalam hal apapun, betul kita harus berdoa. Benar kita harus bersedekah. Bahkan betul juga kita harus berusaha. Itu semua benar. Benar banget. Tapi ada hal yang paling dasar yang orang-orang tuh sayangnya belum pernah diajarkan oleh siapapun termasuk di sekolah. Hal apa itu mas? Hal yang paling dasar kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil dalam hal apapun seizin Tuhan, yang harus kita lakukan pertama kali adalah benar, membayangkan bahwa kita sudah mendapatkannya. Kalau saya tanya kemarin, ternyata banyak loh orang yang sekedar disuruh membayangkan aja susahnya bukan main. Termasuk seperti kamu. Sekarang saya tanya lagi, sebentar aja. Kalau seandainya nih sekarang juga saya tanya kepada kamu, saya pengen nanya sama kamu, seandainya saya suruh ngebayangin saat ini juga, detik ini juga, bahwa kamu sudah mengalami atau mendapatkan apa yang kamu mau, itu susah atau gampang? Sekedar ngebayangin aja deh. Sekedar ngebayangin aja, kalau saya pengen kamu membayangkan hal itu sekarang juga, bahwa kamu sudah mengalami dan memilikinya, itu gampang atau susah buat kamu? Kalau jawabannya gampang, berarti kamu orang yang beruntung. Tapi kalau jawabannya susah, nah itu dia. Itu yang saya bahas di video kemarin. Nah sekarang,
Saya ingin mengajarkan kepada kamu cara membayangkan. Widih, ini mantap nih. Cara membayangkan sebuah impian supaya seizin Tuhan, impian itu lebih gampang masuk ke dalam hidup kita dan menjadi kenyataan. Caranya gimana, Mas? Caranya gini. Sekarang saya minta tolong kalau bisa, kamu cari alat tulis dan kertas kosong dulu deh. Coba, ada nggak alat tulis dan kertas kosong? Kita praktek sebentar aja. Ya, kalau diri kamu sedang sibuk melakukan sesuatu, coba taruh dulu sebentar. Ini menarik soalnya ya. Kita cari dulu alat tulis sama kertas kosong. Nggak usah gede-gede, nggak apa-apa. Yang penting bisa buat nulis deh. Kita praktek dulu nih bareng-bareng supaya kamu bisa merasakan apa sih yang saya maksud. Oke, siapin dulu alat tulis dan kertas kosong sekarang. Silakan. Sudah? Nah, sekarang gini. Saya tidak minta kamu untuk menuliskan sebuah keinginan kamu yang kecil. Nggak. Saya justru pengen atau memaksa kamu bahkan, coba tuliskan keinginan terbesar kamu apa. Satu aja. Satu aja. Kita nggak usah banyak-banyak. Satu aja dulu. Ada nggak keinginan terbesar kamu yang saat ini pengen banget itu tercapai? Satu aja. Tulis sekarang di kertas itu sejelas-jelasnya apa yang menjadi keinginan kamu. Tulis aja biasa. Tulis. Contohnya gini. Misalnya kamu sekarang udah berusia yang cukup matang. Pengen dapet jodoh dong gitu ya. Tapi kok jodohnya belum ketemu nih. Sekarang coba tulis aja di kertas, saya ingin memiliki jodoh. Atau saya ingin bertemu jodoh. Atau kalau misalnya kamu pengen punya penghasilan tertentu yang relatif besar gitu ya. Kalau buat kamu pengen punya penghasilan mas 12 juta per bulan. Saya sekarang cuma 2 juta per bulan. Gak apa-apa. Tulis, saya memiliki penghasilan 12 juta per bulan. Bebas cara nulisnya. Tulis sekarang. Silakan. Nah, sekarang gini. Sambil kamu tetap nulis, kalau belum selesai tulis aja. Saya ingin menjelaskan dulu landasan ilmu ilmiahnya. Supaya apa yang saya bagikan ini tidak disalahartikan atau tidak disalah tafsirkan. Oke? Gini landasan penjelasan ilmiahnya. Pertama, manusia itu akan melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang disebut dengan pikirannya. Saya ulangi. Kita sebagai manusia akan melakukan sesuatu persis seperti apa yang pikiran kita mau. Cuman, banyak yang orang itu tidak tahu bahwa pikiran manusia itu dibagi jadi dua jenis. Ini nih yang orang nggak tahu nih. Yang pertama, pikiran sadar. Yang kedua, pikiran alam bawah sadar. Pikiran sadar itu contohnya kayak gimana? Sekarang saya suruh kamu nulis tadi. Itu sadar, nulis. Saya mau nulis. Ya kan? Kalau sekarang saya suruh kamu mungkin, ayo pegang kepala sekarang. Pegang kepala pakai tangan. Nah, itu sadar. Kamu secara sadar melakukan itu. Itu namanya pikiran sadar. Jelas ya? Tapi pikiran alam bawah sadar, contohnya adalah kedipan mata. Kalau orang mengedipkan mata, itu harus disuruh dulu, mata orang kering semua. Iya kan? Kita ngedipin mata sadar nggak udah berapa kali? Coba sekarang saya tanya, hari ini sampai menit ini, berapa kali kamu ngedipin mata? Dihitung nggak? Enggak. Enggak kan? Kenapa? Karena nggak sadar. Detak jantung, itu juga terjadi secara alam bawah sadar. Apalagi, coba, menguap. Nah, kalau dengerin dosen nih atau guru yang agak ngebosenin, maaf ya, kadang-kadang suka nguap. Itu kan nggak sadar. Kalau lagi bingung, kita suka garuk-garuk kepala. Ayo, siapa di antara kamu kalau lagi bingung suka garuk-garuk kepala? Itu kan nggak sadar. Iya kan? Kalau lagi gelisah, gue suka goyang-goyangin kaki. Siapa nih? Siapa yang kalau lagi gelisah suka goyang-goyangin kaki? Nah, itu kan terjadi secara bawah sadar. Nah, apa yang saya suruh kamu untuk tulis tadi, atau yang saya suruh kamu untuk lakukan sedikit lagi, itu pada dasarnya adalah mengatur alam pikiran bawah sadar kita. Karena alam pikiran bawah sadar kita ini tidak bisa diatur seperti kita mengatur pikiran sadar, cara mengaturnya ini loh yang saya ajarkan kepada kamu sekarang. Jadi yang akan saya ajarkan kepada kamu ini adalah intinya cara mengatur alam pikiran bawah sadar supaya benar. Jelas sampai sini? Jelas ya? Karena gini, kalau alam pikiran bawah sadar kita benar, apa yang kita tarik akan benar. Kalau apa yang kita tarik benar, nasib kita seizin Tuhan akan benar.
Saya ulangi ya, tolong dicatat boleh. Kalau kamu pengen nyatet biar nggak lupa. Atau dihafalin boleh. Ini penting. Kalau alam pikiran bawah sadar kita benar, yang kita tarik itu pasti benar. Kalau apa yang kita tarik itu benar, seizin Tuhan, nasib kita pun akan benar. Logis kan? Logis nggak? Logis. Nah, itu yang akan saya ajarkan kepada kamu di video ini. Jadi ilmiah ya. Ini bukan magis ya. Bukan pakai hal-hal yang mistik ya. Enggak ya. Ini ilmiah banget. Oke. Sekarang langsung kita praktekin. Lihat tulisan yang ada di kertas kamu sekarang. Lihat tulisannya yang tadi kamu tulis. Sudah? Nah, sekarang kalau bisa kamu duduk dulu deh. Nah, sekarang kan ada yang sambil berdiri nih. Ayo sambil berdiri. Kalau lagi nyetir mobil, coba kita parkir dulu sebentar aja. Ini praktekin sederhana kok. Udah? Sekarang sambil kamu duduk, lihat tulisan kamu. Kemudian sekarang saya pengen kamu jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Sambil kamu melihat tulisan kamu tuh, kamu jawab pertanyaan saya dengan sejujurnya di dalam hati aja. Sambil kamu tetap melihat tulisanmu, tolong jawab pertanyaan saya begini. Seandainya kamu sudah mencapai apa yang kamu tulis, lihat tulisan kamu. Seandainya kamu sudah membayangkan atau sudah mencapai apa yang kamu tulis tadi, mencapai gitu ya. Saya mau nanya dong, kebaikan apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu dapetin hal itu? Saya ulangi, kalau kamu sudah mendapatkan apa yang kamu tulis di kertas tuh, nah itu, kebaikan apa sih yang bisa kamu lakukan ketika kamu sudah berada di titik itu? Kebaikan apa yang bisa kamu lakukan? Coba jawab. Jawab secara jujur dalam hati. Pikirin kebaikan apa yang bisa kamu lakukan kalau itu sudah terjadi dalam hidup kamu tuh yang kamu tulis. Renungkan dan pikirkan. Apa? Nah, ini dia. Pertanyaan ini yang memberikan semangat diri kita untuk mencapai apa yang kamu tulis. Orang itu bingung, Mas, saya itu bingung kenapa saya punya tujuan atau goal. Udah saya tulis, Mas, udah saya tempel gambarnya bagus. Tapi kok saya bingung, nggak tercapai, Mas. Saya mau nanya, kamu semangat nggak? Semangat nggak? Kalau nggak semangat, nggak bisa mau tuh tembok kamu cat pakai semua impian kamu, tulisan gede-gede, nggak bisa. Harus ada semangatnya. Gimana supaya kita semangat? Supaya kita semangat, kita tuh harus cari alasan. Perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan kalau saya mencapai impian ini nanti? Misal, Mas, saya pengen punya penghasilan 100 juta rupiah per bulan. Bagus. Sekarang bayangin, kalau dengan punya 100 juta rupiah nih, sekarang kamu udah punya. Kamu udah punya nih 100 juta rupiah sekarang. Kebaikan apa yang bisa kamu lakukan dengan penghasilan itu? Apa coba? Pikirin aja sekarang. Misal, dengan 100 juta per bulan, Mas, saya bisa sedekah sehari minimal 1 juta, Mas. Jadi sebulan saya mau sedekah 30 juta, Mas. Bener, Mas. Ketika diri kita betul-betul sudah punya alasan kuat kenapa kita harus mencapai impian, kita akan semangat loh. Bener. Kita akan semangat untuk mencapai impian kalau alasan kita kuat. Setuju nggak? Nah, alasan kita yang kuat itu biasanya harus mengandung perbuatan baik. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia diciptakan Tuhan tuh baik. Saya ulangi, pada dasarnya setiap orang diciptakan Tuhan itu baik. Orang itu jadi jahat karena dia kurang cinta doang. Betul. Coba, bagi kamu yang sekarang belajar psikolog nih, kuliah psikolog, bener nggak ucapan saya bahwa orang yang jahat itu pada dasarnya cuma orang yang kurang cinta kasih kan? Betul kan? Orang itu dasarnya diciptakan baik semua. Oleh karena itu, kalau ingin berhasil nih, cara yang saya katakan tadi, cari alasan perbuatan baik apa sih yang bisa kamu lakukan kalau diri kamu sudah mencapai titik yang kamu impikan tadi. Cari perbuatan baik apa. Perbuatan baik itu kamu cari sebanyak-banyaknya sekarang, kemudian kamu tulis di kertas yang lain atau kertas yang sama, berikan judul begini, perbuatan-perbuatan baik yang bisa saya lakukan ketika saya mencapai impian saya, titik 2. Kamu tulis tuh, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Cari sebanyak mungkin. Semakin diri kamu bisa menemukan alasan perbuatan baik untuk bisa kamu lakukan ketika mencapai impian itu, semakin banyak perbuatan baik, kamu semakin semangat loh. Iya kan? Coba, dites aja sekarang, coba, ayo.
Saya sudah merubah pola pikir kamu sekarang nih. Kamu udah tahu mindset yang benar. Bagus ya. Sekarang saya pengen kamu ngebayangin apa yang jadi impian kamu tadi. Kemudian kamu pikirin perbuatan baik apa yang bisa kamu lakukan ketika mencapai goal kamu tadi. Sekarang saya mau nanya. Kamu sudah memikirkan satu nih, baru satu. Masa nggak jadi lebih semangat sih? Lebih semangat kan? Anehnya lebih semangat kan? Lebih kayak ada gairah gitu loh. Kenapa ya mas? Kok bisa saya jadi ada lebih gairah mas untuk mencapai goal padahal tadinya enggak? Karena kamu tuh orang baik. Diri kamu sama seperti semua manusia di muka bumi ini, pengen jadi orang baik. Orang jahat itu sebenarnya dalam diri mereka pengen loh jadi orang baik. Cuman kayaknya nggak ada yang mendukung aja. Kasian, betul. Bener nggak nih para psikolog? Ayo, betul kan? Nah itu dia. Sekarang, tugas kamu, bayangkan diri kamu sudah mencapai impian kamu, kemudian sambil diri kamu membayangkan seolah-olah kamu sudah mencapai impian atau tujuan kamu, tulis atau pikirin hal baik apa yang bisa kamu lakukan ketika sudah berada di titik impian kamu tadi tercapai. Tulis sebanyak-banyaknya, dan setiap hari kamu baca tulisan kamu sendiri. Baca dengan suara lantang bahwa saya sudah mencapai ini, akan melakukan ini. Baca dengan suara lantang, dari situ kamu akan semakin semangat, semakin bergairah, dan anehnya, bensin hidup kamu bertambah. Dari situ kamu akan mencapai impian kamu secara lebih cepat. Kenapa? Karena semangatnya beda. Teman-teman, sampai detik ini, sekarang kamu sudah tahu kesalahan kamu ada di mana. Saya cuman pengen tolong sebarkan video ini. Link video ini tolong kamu berikan kepada orang-orang yang pengen kamu tolong tuh di grup WhatsApp mungkin, di WhatsApp mungkin, atau di Facebook kamu, Twitter kamu, dimanapun kamu bisa membagikan video ini, bagikan. Karena banyak loh orang di luar sana yang sebenarnya pengen jadi orang baik, tapi nggak tahu harus melangkah kemana. Jadikan video ini sebagai penolong mereka, teman-teman. Sama seperti video ini bisa menolong kamu. Kalau kamu bisa, mereka pun pasti bisa. Sebarkan pagar kehidupan kepada orang-orang yang ingin kamu tolong. Lakukan ini semua ya. Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu kasihi. Itu berkah. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.